mulai pelajaran, ada baiknya doa dulu ya, pimpin oleh ketua kelas. Seluruhnya berdiri. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, minggu yang lalu kita belajar apa? Indonesia. Dan kita membahas tentang apa? Teori maksudnya agama Hindu dan Buddha Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang baru, materi kita minggu yang lalu kan ada 5 teori. Teori yang pertama apa namanya? Teori Siapa? Ya. Teori Brahmana. Teori Brahmana. Iya, teori Brahmana. Teori Brahmana itu maksudnya Hindu Buddha dibawa oleh golongan. Oke, yang kedua teori apa? Teori Waisa. Teori Waisa. itu dibawa oleh para. Yang ketiga teori apa? Teori Ya, oleh para prajurit. Teori keempat. Yang kedua. Nah, dan yang terakhir. Gimana ini harus balik ini? Itu kalau bangsawan Indonesia pergi ke India dan membawa ilmu lagi ke Indonesia. Iya, belajar di India, balik lagi Indonesia dan berbangsa. Semangat ya, semangat semua ya. Iya. Ayo lagi semangat terus. Tiga kali. Baik, hari ini kita masuk. Silakan diperhatikan ke depan. Sebelum kita ke materi, ada baiknya Bapak absen dulu ya. Dulu. Nah, untuk absen ini aja lah. Ini hadir semua ya. Nah, kalau hadir semua nggak perlu lagi Bapak sebutkan satu-satu ya. Bapak sebutkan satu-satu. Nanti Bapak anggap hadir semua ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah hadir semua. Baik, silakan anak-anak sekalian. Untuk hari ini materi kita minggu yang lalu kan tentang pengaruh masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Terus kita juga sedang membahas bagaimana teori-teori masuknya. Kalau sekarang materi kita adalah, coba diperhatikan ke depan. Materi pembelajaran kita sekarang adalah apa namanya? Jadi pengaruhnya. Pengaruhnya nanti bagaimana? Jadi kan setelah agama Hindu itu masuk ke Indonesia, ada beberapa hipotesis, ada beberapa pandangan atau teori berkembang mereka di Indonesia dan muncullah kerajaan yang bercorak Hindu Buddha di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita ada 2. Jadi setelah kita nanti mengikuti pembelajaran berbasis masalah pada lingkup materi teori, bukan materi, pada lingkup di sini pengaruh maksudnya Hindu Buddha. Anda sekalian di sini nanti kan bisa menganalisis pengaruh agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia pada masa itu. Itulah tujuan pembelajaran kita yang pertama. Terus yang kedua nanti kita akan menuangkan hasil analisis dan pengolahan informasi tentang proses masuknya agama kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia serta pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini dalam bentuk tulisan. Jadi ada 2 ya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Sedikit Bapak beri pengantar ya. Agama Buddha itu muncul sekitar tahun 500 sebelum Masehi ya. Pada tahun berapa? Pada masa tersebut
Di India berkembang kerajaan-kerajaan Hindu yang sangat besar. Nah, coba lihat ini. Nah, mungkin di sini ada link. Nah, ini tentang kerajaan Sriwijaya, Bapak contoh. Nah, silahkan kita saksikan sedikit sebagai motivasi untuk anda sekalian. Kita lihat di sini kerajaan-kerajaan yang bertora Hindu. Ada linknya di sini. Kita buka linknya ya. Nah, ini. Kita dengarkan ya. Video sebelumnya, kita telah membahas masalah aksara di Indonesia. Perhatikan ya. Sekarang, kita akan memasuki rentang waktu di mana Indonesia sudah mulai masuk ke masa aksara atau masa sejarah. Awal dimulainya masa sejarah setiap bangsa dan negara berbeda-beda, tergantung dengan artefak tulisan tertua yang ditemukan di negara tersebut. Di Indonesia sendiri, artefak yang memiliki aksara muncul pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, dengan Cina dan India. Sambil berdagang, para pedagang asing berinteraksi dengan penduduk setempat dan mengenalkan agama serta kebudayaan Hindu-Buddha. Para ahli sejarah mengumpulkan beberapa botol catatan perjalanan seorang penguasa dari Cina bernama Ixing. Nama kerajaan Melayu juga muncul pada kitab negara Kertagama yang menyebutkan mengenai ekspedisi penaklukan ke Sumatera yang disebut dengan ekspedisi Pamalayu. Sejarah kerajaan Sumatera sejak abad ke-7 didominasi oleh kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini awalnya berpusat. Kerajaan ini didirikan oleh Raja pertama Jaya Sanawarman yang berlokasi di daerah Bumbuju Barat. Sumber sejarah dari kerajaan Baik ya. Itu mungkin salah satu contoh untuk anda tahu bahwa peninggalan kerajaan pengaruh Hindu Buddha itu ada di Indonesia. Ini sebetulnya beberapa kerajaan saja. Jadi yang mau tampilkan tadi itu kerajaan Taruma. Iya. Apa tadi kerajaannya? Dambuta. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah, mungkin ini hanya sedikit motivasi untuk anda. Dan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha. Bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia itu pada masa kerajaan-kerajaan tersebut? Nah, nanti akan Bapak bagi ke dalam beberapa kelompok untuk dibahas. Nah, kita membahas satu kelompok, satu kerajaan. Siap kan? Siap. Baik, kalau siap akan Bapak bagi kelompoknya beserta pembahasannya ya. Sekaligus Bapak bagi ke KPD-nya ya. Baik, untuk kelompok 1. Kelompok 1 Sarima. Sarima ya? Maesa, Aida, ya, mana orangnya? Silakan dibentuk kelompoknya satu meja aja di sini ya, diangkat ke sini ya. Si Putri, mana orangnya? Buat apa ya? Di situ ada membuat mata pelajaran sejarah. Terus kelompoknya dibuat kelompok berapa? Nih tadi ada kan kelompok 1, kelompok 2. Terus dibuat kelompok 1 misalkan dalam kurung Majapahit, Sriwijaya apa ya? Iya. Kelompok 1 itu membahas tentang kerajaan Kutai. Kutai ya. Kelompok 2 kerajaan Tarumanegara. Nah, kelompok 2. Tarumanegara. Dan kelompok 3 membahas kerajaan Sriwijaya. Tahu kan Sriwijaya? Kelompok 1. Terus kelompok 4 membahas tentang Mataram kuno. Ya? Iya, Kak. Kelompok 5 Majapahit. Ada kelompok 5. Oke, sampai di sini Anda sekalian ada yang kurang paham atau kurang jelas? Tidak. Iya. Kalau sudah, di sini ada Bapak buat keterangannya. Coba Anda menganalisis tentang pengaruh kerajaan, contoh kerajaan Kutai terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Terus di bawahnya ada Bapak buat situ nama kerajaan, nama
nama rajanya, apa saja bukti keberadaan kerajaan itu, bagaimana kehidupan sosial politiknya, kehidupan agama, serta kehidupan kebudayaan dan ekonominya. Itu dibahas ya. Bapak berikan waktu sekitar 20 menit ya. Nah, nanti siap, baru nanti kita sajikan ke depan tiap kelompok. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan. Iya. Ya? Ya, silakan. Ya. Sudah, ada semua? Sudah? Coba, yang sudah? Sudah kan? Belum? Yang belum? Semua? Baik, Bapak rasa sudah semua. Sekarang yang pertama maju menyajikan hasil diskusinya adalah kelompok 1. Teknisnya begini ya, kelompok 1 nanti maju, nanti pembandingnya kelompok 2. Kelompok 2 nanti maju, pembanding kelompok 3. Dan tidak tertutup kemungkinan untuk memberi masukan dari kelompok-kelompok yang lain. Ada pembanding utama, ada pembanding bebas, ya. Baik, silakan kelompok 1 agar dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kerajaan Kutai. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Profesor Rahab, saya Salina Tamunan, saya Ida Putri. Yang pertama, Maharaja Purungga. Yang kedua, Maharaja Asmawarman. Yang ketiga, Maharaja Mulawarman. Yang keempat, Maharaja Sri Aswa Kubarman. Bukti keberadaan kerajaan Kutai yaitu prasasti rupa, harta, kalung bina emas, dan kura-kura emas. Kehidupan sosial politik Kutai yaitu Kutai dijelaskan dalam prasasti rupa, di mana dijelaskan bahwa raja terbesar kerajaan Kutai adalah Raja Mulawarman, yang merupakan putra dari Raja Aswarman. Kehidupan agama dan kebudayaan serta ekonomi akan dibacakan oleh teman saya Aida. Lantas berdampak pada banyaknya masyarakat yang bekerja di bidang pertanian. Cukup sekian hasil diskusi kami. Apa ada yang ingin bertanya? Kami persilakan. Silakan, ada kelompok, mungkin tadi pembanding utamanya kelompok 2, silakan. Bertanya, saya Jaresa dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana aspek ekonomi masyarakat Kutai pada zaman sejarah itu? Coba sekali lagi, bagaimana aspek ekonomi masyarakat Kutai pada zaman sejarah itu? terus lanjut aja, ada lagi langsung aja pertanyaannya. Yang selanjutnya dari siapa? Ya, dari siapa? Ikan. Saya dari Sunan Siregar ingin bertanya, apa sajakah peninggalan kerajaan Kutai? Kali lagi ya. Apa sajakah peninggalan kerajaan Kutai? Dari yang lain ada lagi tambahannya pertanyaannya? Iya, Pak. Pas ya. Pak. Baik, ada 2 pertanyaan ini untuk kelompok 1. Yang pertama, bagaimana aspek ekonomi pada zaman sejarah kerajaan Kutai. Terus yang kedua dari Siregar, apa sajakah peninggalan kerajaan Kutai itu?
Lagi kelompok 1 silakan di diskusi. Ya Pak, dijawab ya. Ya, silakan. Demikian hasil kelompok kami. Kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu kelompok 1. Baik, anak-anak sekalian, kelompok 1 tadi kan sudah membahas tentang kerajaan kita. Mungkin ada sekalian, anak-anak bisa melihat di depan ini ada beberapa ini kerajaan kita ya, bisa dilihat. Kehidupan politiknya bagaimana, ekonomi, sosial, dan kehidupan budaya dan agamanya. Nah, di sini kita lihat berdasarkan Yupa yang ditemukan diketahui bahwa Kutai mencapai puncak keemasan pada masa Raja Mulawarman. Benar sama Mulawarman? Tidak. Nanti kita lihat ya. Kita lanjut ke kelompok kedua. Kerajaan apa? Kedua? Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara. Silakan maju. Kerajaan Tarumanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Siregar. Saya Liza Raisa. Saya Rasa Mingga. Saya Dita Salsa Zahra. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara. Nama-nama raja yang pertama Jaya Singgawarman. Kedua Brahmaya Warman. Ketiga Purnawarman. Keempat Wisnuwarman. Kelima Indrawarman. Bukti keberadaan kerajaan ditemukan 7 buah prestasi bersejarah yaitu Rakyat biasa dan budak, kehidupan agama dan kebudayaan serta ekonomi. Kehidupan agama pada masa kerajaan Tarumanegara adalah Hindu-Wisnu. Adanya 3 kelas sosial budaya yaitu bangsawan, rakyat biasa, dan budak. Ini lagi Bapak simpulkan. Yang pertama tadi kerajaan apa? Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai itu, kalau kehidupan politiknya itu berdasarkan Yupa, itu diketahui Kutai mencapai puncak kemuliaan pada masa Mulawarman. Ekonominya masyarakat Kutai itu bermata pencarian kita. Ini kehidupan sosialnya sudah diatur dalam struktur kasta. Terus kehidupan budayanya itu hubungan antara pemuka agama berlangsung erat. Nah, ini kan yang pemberian 20.000 ekor sapi oleh Mulawarman kepada para pemuka. Terus jelas tentang kerajaan. Terus tadi yang kedua adalah kerajaan Tarumanegara. Kehidupan politiknya apa? Berdasarkan prasasti Siarukan. Diketahui bahwa Purnawarman dikenal sebagai raja yang berani dan digambarkan sebagai dewa Wisnu. Terus kehidupan ekonominya itu berdasarkan prasasti Tugu tentang penggalian sungai Brumati dan Candrabana. Mungkin sampai sini simpulan yang Bapak ambil itu ada pertanyaan dari anak sekalian. Dan KPD-nya dikumpul semua ke depan. Kembali kita duduk biar menit ya. Langsung aja disilang ya. Dibuat namanya ya. Saya akan jawab, memberikan waktu sekitar kurang lebih 5 menit ya. Nah, 5 menit ya. Kalau soal yang ini kan tidak ya. Sudah semua? Kalau sudah dikumpulkan semua.
wabarakatuh.